Hari ini kita akan mempelajari STP pada Cisco Catalyst. Jadi STP itu adalah Spanning Tree Protocol. Oke, nah Spanning Tree Protocol ini sebenarnya tidak perlu dikonfigurasi, ya. Jadi dia otomatis jalan, cuma perlu diperhatikan di sini ya, kalau di Cisco yang support Spanning Tree Protocol ini adalah suite Catalyst. Nah, kebetulan kalau yang di sini suite-nya Catalyst semua ya, jadi semuanya support. Tetapi suite sendiri kalau kita beli di pasaran itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang kalau kita sebut suite saja, itu artinya dia unmanaged. Nah, kalau yang unmanaged dia tidak support STP ini. Dan suite jenis yang lain adalah suite yang managed. Suite yang managed ini dia biasanya dibekali dengan berbagai macam fitur ya, misalnya yang STP ini. Jadi suite yang managed itu biasanya ada fitur VLAN, ada fitur STP, ada fitur LACP dan lain-lain. Oke. Nah, untuk mencoba STP ini ya kita akan gunakan 3 switch. Kita ambil 3 switch dan 2 PC. Kita sambungkan dulu pakai copper slide through dari PC 0 ke switch 0, dari switch 0 ke switch 1, dari switch 1 ke switch 2, dan dari switch 2 ke PC 1. Oke, terus kemudian kita beri IP ya untuk PC 0 192.168.1.100/24, sedangkan untuk PC 1 192.168.1.101/24. Oke, kita konfigurasi dulu. Untuk 68.1.100, subnet masknya 255.255.255.0, dan PC 1 192.168.1.101, subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Ya, kalau misalnya kita tes ya ping, ini di PC 0, ini kita ping IP PC 1, ping 192.168.1.101. Oke, ada reply ya, berarti ini sudah nyambung. Sekarang akan saya ping terus dengan parameter strap T ya, pilihan strap T. Nah, dia akan ping terus. Oke, saya kecilin dulu biar kelihatan pingnya. Oke, nah jadi ini dari PC 0 dia ke switch 0, ke switch 1, switch 2, dan PC 1. Sekarang saya akan menghubungkan switch 0 dan switch 2 ya, menggunakan kabel copper straight through. Saya hubungkan dari switch 0 ke switch 2. Oke, dia oranye. Kita tunggu apakah dia jadi hijau semua. Ini sementara replaynya masih jalan terus nih ya.
Ya, ini satu hijau tetapi satu tetap oranye. Nah, mengapa demikian ya? Ini STP-nya jalan ya. Jadi spanning tree protokol ini adalah protokol untuk mencegah terjadinya looping. Konfigurasi seperti ini, kalau pada switch yang unmanaged atau switch yang tidak mendukung STP di sini ya, dia akan mengakibatkan looping. Nah, kalau terjadi looping, paket yang masuk ke topologi ini ya nggak akan pernah sampai ke tujuan. Dia hanya berputar-putar aja dan akibatnya jadi penuh, jadi sibuk jaringannya. Maka dengan adanya protokol STP ini, dia akan memblokir satu port di sini yang warnanya oranye ini diblokir. Ya, sehingga jalannya itu dari PC 0 ke switch 0 ke switch 1, switch 2, PC 1. Ya, karena ada satu jalur yang terblokir di sini untuk mencegah terjadinya loop. Oke, nah sekarang kalau kita hapus salah satu jalur di sini ya. Tadi kan ini karena satu terblokir kan, jadi berarti PC 0 ke PC 1 melewat switch 0, switch 1, switch 2. Kan kalau ini saya putus. Oke, saya putus. Lihat replaynya berhenti dia. Nah, kemudian muncul request timeout. Nah, ini kita diamkan saja ya. Ya, kita diamkan saja sampai nanti algoritma STP-nya ini akan bekerja mencari jalur yang terbaru. Sehingga akan replay lagi. Ya, dia akan bisa replay lagi. Dia akan mempelajari jalur yang terbaru. Nah, dia replay lagi. Ya, dia bisa replay lagi. Ini tanpa dikonfigurasi ulang ya, dia cukup kita diamkan saja, dia akan replay lagi, artinya nyambung lagi. Ya, dia bisa nyambung lagi. Oke, kalau sekarang saya sambungkan lagi dari switch 0 ke switch 1. 0 ke switch 1. Oke, dia berhenti nih replaynya. Ya, dia berhenti karena terjadi looping di sini. Ketika terjadi looping, ya, dia tidak bisa teruskan paket ke PC 1. Maka algoritma STP-nya akan jalan sekali, dia akan memutus atau memblokir salah satu link supaya tidak terjadi looping. Ya, jadi kita cukup tunggu saja, tidak perlu konfigurasi apa-apa sampai dia replay lagi. Ya, di sini ada satu yang oranye, artinya dia linknya terblokir. Nah, inilah cara kerja dari STP. Ya, dengan demikian, dengan adanya STP ini, kita bisa membuat banyak link ya, tanpa harus takut terjadi looping. Ya, tujuannya adalah supaya kalau ada link yang putus, dia bisa cari jalur yang lain. Ya, jadi dengan linknya terjadi redundancy, sehingga kalau ada satu link putus, koneksinya tidak putus seterusnya ya, tapi dia bisa mencari jalur yang lain sehingga dia bisa terkoneksi kembali tanpa harus konfigurasi oleh manusia, oleh adminnya. Ya, demikian adalah STP ya. Kalau algoritmanya namanya RSTP ya. Jadi implementasinya biasanya di switch namanya adalah RSTP ya. Ini bukan STP tapi RSTP kalau di switch. Kita nyarinya yang RSTP. Oke.